Hai, jumpa lagi dengan saya Arthur Jefferson Maya. Kali ini kita akan berdiskusi tentang buku yang saya tuliskan berjudul Kuasa Kekuasaan, tepatnya pada bab 1 tentang subjek individual. Subjek individual dipengaruhi oleh beberapa pemikir terdahulu, di mana mereka adalah pemikir-pemikir yang handal, yang sudah merumuskan apa itu subjek berdasarkan pemikiran-pemikiran yang sangat spektakuler. Karena itu penulis kemudian melihat bahwa rujukan terhadap tiga pemikir itu akan membantu dalam mengkerangkai suatu konseptual yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, kita akan pertama berdiskusi secara singkat tentang tiga pemikir pendahulu tersebut dalam pembentukan subjek. Pemikir yang pertama itu adalah Karl Marx. Karl Marx melihat bahwa subjek adalah suatu dialektika materialisme, di mana terjadi secara resiprokal dan kemudian membentuk yang namanya subjek. Kalau kita perhatikan dan baca dengan seksama dalam buku Das Kapitalnya, baik volume 1, 2, dan 3, maka kita akan temukan bahwa basis strukturlah yang kemudian menciptakan perilaku subjek itu. Oleh karena itu, kita dapat menyebutnya dengan singkat bahwa efek daripada dialektika materialisme tersebut yang adalah subjek itu sendiri. Atau kita bisa menyebutnya dalam bentuk yang lebih simpel, yaitu subjek kelas. Pemikir yang kedua adalah Michel Foucault. Ini adalah pemikir yang hampir di semua tulisan saya menggunakan pemikiran-pemikiran dia, dan menurut saya sangat relevan pada era kontemporer, apalagi jika kita ingin menganalisisnya dengan kritis. Michel Foucault kemudian melihat bahwa sepanjang sejarah itu adalah pertentangan kuasa dan pengetahuan. Kalau Karl Marx tadi melihat bahwa sepanjang sejarah itu adalah pertentangan kelas, maka Michel Foucault melihat bahwa sepanjang sejarah umat manusia itu adalah pertentangan kuasa, di mana sejarah kekuasaan dimengerti sebagai sejarah pengetahuan dan sejarah pengetahuan dimengerti sebagai sejarah kekuasaan. Kedua ini memiliki teknologi kekuasaan yang sangat canggih, atau kita biasa menyebut sebagai mesin panoptikon. Nah, mesin inilah yang kemudian menciptakan yang namanya subjek. Jadi, subjek adalah efek daripada kuasa dan pengetahuan. Yang ketiga adalah Jacques Lacan. Beliau memiliki kontribusi yang sangat besar dalam bab 1 untuk melihat hal terdalam daripada subjek tersebut. Menurutnya bahwa ada ketidaksadaran dalam pembentukan subjek. Ketidaksadaran pada sesuatu atau pada kondisi pre-knowledge. Jadi menurutnya pengetahuan yang dimengerti oleh Michel Foucault sebagai kuasa harus dimengerti dalam ketidaksadaran. Yaitu di mana bahwa sebelum pengetahuan itu ada, selalu ada yang namanya pre-knowledge. Pre-knowledge adalah sebuah ketidaksadaran. Ketidaksadaran atas objek penyebab hasrat, atau kita sebut sebagai OPH. Nah, OPH ini dalam pengertian Lacan merupakan representasi nantinya terhadap subjek itu sendiri. Dan subjek adalah representasi terhadap OPH. Nah, ini adalah sebuah timbal balik. Namun kita lebih fokus kepada melihat subjek adalah representasi daripada OPH. Nah, kalau objek penyebab hasrat itu datang
sebelum pengetahuan, maka subjek itu sebenarnya dibentuk dalam ketidaksadaran. Karena pengetahuan itu datang atau pengetahuan itu ada, kita itu tahu setelah kita menyentuh objek penyebab hasrat. Dan biasanya tidak selalu penuh dalam hal menyentuh objek penyebab hasrat. Oleh karena itu, subjek adalah efek dari ketidaksadaran. Itu adalah singkatnya ketiga pendahulu kita yang kemudian mempengaruhi saya dalam menulis bab 1 dalam buku Kuasa Kekuasaan ini terkait subjek. Secara pribadi saya mengapresiasi ketiga pendahulu tersebut karena telah membentuk saya dalam memahami subjek individual. Dan menurut saya, jika ketiganya itu gagal, maka itulah yang disebut subjek. Singkatnya, subjek menurut bab 1 dalam buku Kuasa Kekuasaan ini adalah subjek fraktal atau subjek yang terpecah-pecah, penyatuan yang terpecah-pecah tadi, tetapi tidak bisa dilengkapi sepenuhnya. Artinya begini, bahwa subjek itu bukan efek daripada dialektika materialisme. Subjek juga bukan efek dari kekuasaan dan pengetahuan. Subjek juga bukan efek dari ketidaksadaran. Tetapi subjek adalah efek dari kegagalan ketiganya. Dimana kalau ketiganya gagal dalam hal melihat perilaku individual sebagai subjek, ini telah memberikan pre-knowledge atau telah memberikan pemahaman kepada kita, pemahaman semu bahwa subjek itu tidak terbentuk saat ada kekuasaan dan pengetahuan. Subjek juga tidak terbentuk atau tidak diciptakan oleh pre-knowledge atau ketidaksadaran manusia dalam mencapai objek penyebab hasrat. Dalam subjek individual, kita harus pisahkan yang namanya subjek yang tersubjektifikasi dan subjek individual. Individual ini adalah sesuatu yang fisik. Tetapi subjek itu adalah sesuatu hasil daripada fisik tersebut. Jadi subjek itu bukan fisik, individu itu fisik. Nah, apakah dengan demikian subjek kita sebut sebagai diskursus? Dalam pandangan Foucault, iya, subjek bisa disebut sebagai diskursus atau agen itu sendiri, dan agen itu ditundukkan. Jadi dia menjadi agen, dia juga terinternalisasi dan ditundukkan. Tetapi kalau kita melihat bahwa resisten terhadap apa yang kita bicarakan tadi, maka kita akan melihat kegagalan ketiganya. Yaitu bahwa jika terdapat resisten terhadap efek dari pengetahuan tersebut, maka pengetahuan tidak menciptakan subjek. Dan jika terdapat resisten pada pemahaman tentang subjek kelas, maka subjek kelas tidak akan mendapatkan legitimasi terhadap konsep tersebut. Dan jika terdapat resisten terhadap ketidaksadaran itu, maka individu berusaha sadar dalam subjektivitasnya atau subjektivasinya. Nah, inilah yang saya sebut sebagai kegagalan ketiganya. Dan jika kita gabungkan ketiga kebenaran pemikiran tersebut dalam suatu kebenaran, dan kita pecahkan dalam pecahan-pecahan yang banyak, maka setiap individu yang mengambil pecahan-pecahannya akan menjadi subjeknya dia. Nah, kalau dalam bahasa Foucault ini disebut kebenaran. Semua yang diambil pecahan-pecahan itu akan menjadi kebenarannya. Nah, tapi kebenaran-kebenaran itu tidak utuh. Maksudnya begini,
subjek individual itu bukan pecahan kebenaran lagi, tetapi suatu penyatuan kebenaran. Saat kegagalan itu terjadi, saat kegagalan daripada power knowledge, saat kegagalan daripada ketidaksadaran yang semu itu, saat kegagalan daripada analisis subjek kelas, maka subjek itu akan kembali menyatu tetapi tidak utuh dalam suatu individu. Jadi dia tidak lagi hanya saja sebagai diskursus, dia bukan saja ketidaksadaran, atau dia juga bukan dialektika materialisme tadi, tetapi dia adalah sebuah kegagalan. Nah, kegagalan bagi saya dalam tulisan saya subjek individual itu adalah fraktal. Fraktal itu adalah suatu situasi penyatuan yang terpecah-pecah tadi, yang semu-semu itu, tetapi tidak penuh. Nah, saat tidak penuh, itulah yang namanya subjek. Kegagalan itulah yang namanya subjek. Oleh karena itu, saya menyebutnya sebagai subjek individual. Karena suatu penyatuan fraktal dan individu itulah. Ya, dengan demikian maka kata kunci dalam diskusi kita kali ini adalah subjek fraktal atau subjek kegagalan. Demikian diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai ketemu lagi pada kesempatan-kesempatan lain. Salam.